Hai Cece Romet Kitchen, mau masak cabe isi perkedel ikan. Kita mau bikin perkedel ikannya dulu. Ini saya ada 150 gram kelapa parut setengah tua. Kita sangrai dulu, disangrai pakai api kecil aja sampai garing dan warnanya kecoklatan. Diaduk-aduk terus ya, jangan sampai gosong. Oke, ini udah cukup, kita angkat. Sekarang kelapanya mau saya haluskan dengan cara diulek. Kalau mau di blender juga sebenarnya bisa, tapi akan lebih enak kalau kelapanya tuh diulek. Nggak perlu sampai keluar minyaknya, cukup sampai seperti ini aja. Kelapanya sampai agak halus. Ini kita sisihkan dulu. Saya udah siapin ikan tenggiri setengah kilogram. Ini ikan tenggirinya tuh bagian dagingnya aja. Seperti ini, sudah dipotong-potong, udah dicuci bersih. Boleh pakai ikan yang lain, tapi karena saya lagi punya ikan tenggiri, jadi saya pakai ikan tenggiri. Beri 1 sendok teh garam dan air asam jawa. Ini asam jawa saya campur dengan sedikit air, lalu kita masukkan sekitar 2 sendok makan air asam jawa. Diaduk-aduk, dan ini nggak perlu dicuci lagi, langsung kita kukus aja. Jadi ikannya kena garam dan asam jawa. Saya udah panaskan panci pengukus. Masukkan ikan ke dalam panci pengukus dan mau saya kukus kurang lebih 10-15 menit, pokoknya sampai ikannya mateng. Ini sudah mateng, kita angkat aja. Biarkan ikannya dingin dulu. Sisihkan. Bumbu yang mau dihaluskan ada 14 siung bawang merah. Bawang putihnya 1 siung aja. Kemiri 5 butir kemiri yang udah disangrai. Kita potong-potong dulu bawang merah, bawang putih, dan kemiri sangrai. Masukkan ke dalam grinder, atau boleh juga dihaluskan dengan cara diulek. Tambahkan rempah-rempahnya, ada 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan setengah sendok teh jinten bubuk. Pakai jinten juga ya. Beri sedikit air, lalu kita haluskan semuanya jadi satu. Nah, ini bumbunya sudah halus. Daun bawang, 2 batang daun bawang, ini mau saya iris-iris dulu. Sisihkan. Cabai merah besarnya ada setengah kilogram, sudah dicuci bersih. Pilih cabai yang masih seger, masih fresh. Kalau bisa pakai cabai yang ukurannya besar-besar, biar nanti lebih gampang kita membentuknya. Gagang cabainya kita gunting aja karena kepanjangan. Tapi jangan sampai habis ya, tetap ada gagangnya, cuma dibikin lebih rapih aja. Kalau sudah digunting gagangnya, kita belah cabenya, dibelah kayak gini, jangan sampai putus, dan kita buang bijinya. Satu persatu dibelah, dibuang bijinya sampai bersih. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Jangan lupa pakai sarung tangan biar tangannya nggak pedes. Nah, ini cabenya sudah saya buang semua bijinya. Ini yang terakhir. Ikan tenggiri yang udah dikukusnya udah dingin. Kita mau buang durinya, diambil dagingnya aja. Kalau mau diganti ikan yang lain juga boleh pakai tongkol, ikan kembung, ikan air tawar juga bisa. Pokoknya suka-suka aja. Sudah saya buang durinya, kita masukkan ke dalam chopper. Kita mau menghaluskan ikan yang udah mateng ini. Jadi perkedel ikannya tuh pakai ikan mateng ya, bukan ikan mentah. Dihaluskan aja pakai chopper seperti ini. Boleh dibuka terus dihaluskan lagi, pokoknya sampai ikannya halus. Oke, ini ikannya sudah halus, saya pindahkan ke mangkuk yang lebih besar biar nanti ngaduknya lebih gampang. Tambahkan kelapa yang udah disangrai dan udah dihaluskan tadi. Ini jangan sampai skip kelapa ya. Daun bawang. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jinten, ketumbar, dan lada. Tambahkan garam 1 sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh atau setengah sendok teh juga boleh. Tambahkan air 3 sendok makan. Pakai air suhu ruang aja. Tepung terigunya 2 sendok makan muncung. Jadi pakainya terigu, bukan pakai kanji atau tapioka.
Kita aduk aja semuanya sampai tercampur rata. Saya pakai sarung tangan. Sampai jadi teksturnya kayak perkedel gitu. Nah, ini teksturnya udah bagus, sisihkan dulu. Pecahkan 2 butir telur. Telurnya ini nanti untuk olesan dan juga untuk pencelup. Beri sedikit garam, sejumput aja garamnya, terus dikocok. Telurnya kalau kurang bisa ditambah lagi ya. Kita ambil cabenya. Olesi bagian dalam cabai dengan telur. Ini biar adonannya nggak lepas pada saat digoreng. Lalu kita masukkan adonan ikan atau perkedel ikannya itu ke dalam cabai. Pelan-pelan aja pokoknya sampai rapih kayak gini. Lakukan sampai semuanya habis. Dioles dulu pakai telur bagian dalamnya ya. Terus kita masukkan adonan ikannya. Kelihatannya memang sederhana, tapi ini makan waktu banget. Saya masaknya tuh sampai beberapa jam karena sendirian. Kalau mau cepet dibantuin sama teman-teman atau keluarga di rumah. Hai, Ceceromet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Ceceromet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Cabenya udah diisi semua dengan bahan perkedelnya pas banget untuk setengah kilogram cabe. Ini kita celupkan aja ke telur ya. Cabai yang udah diisi dengan ikan tadi dicelupkan ke dalam telur, dioles-olesi dengan telurnya. Setelah itu mau kita goreng. Panaskan minyak goreng yang banyak. Pastikan minyaknya udah panas. Kita goreng dulu. Dicelup-celupkan ke telurnya itu. Biar rasanya lebih enak, bentuknya lebih cantik. Menggoreng perkedel ikan ini nggak lama-lama karena ikannya udah mateng, kelapa juga udah mateng tadi ya. Jadi sebentar aja kita angkat. Cabai isi perkedel ikan. Siapkan piring saji, kita taruh aja perkedelnya di piring saji. Ini unik banget ya. Dan hasilnya banyak, bisa kita frozen, jadi frozen food. Cabai isi perkedel ikan udah siap untuk disajikan. Ini cantik banget, cocok buat pesta. Saya mau cobain. Wow, enak banget. Ikannya berempah, gurih, ada kelapanya, dan cabenya itu nggak pedes. Cocok buat cemilan, cocok juga buat lauk, makan pakai nasi. Luar biasa enaknya. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.